Halo, perkenalkan nama saya Afrizal Husni. Saya NIM H1A022058. Kali ini saya akan memaparkan tentang implementasi Undang-Undang K3 di bidang elektro. Pemerintah telah menetapkan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 5 faktor penting yang perlu menjadi perhatian untuk keselamatan kerja di bidang elektro. Yang pertama adalah kualitas SDM. Kualitas SDM memiliki peran penting dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan kelistrikan. Pastikan bahwa pekerja mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara kompeten. Lalu yang kedua ada ketersediaan peralatan keselamatan. Terkait adanya peralatan keamanan di tempat kerja, ketersediaan peralatan tersebut memastikan bahwa para pekerja dapat bekerja dengan aman di lingkungan dengan tekanan tinggi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Residual Current Device. RCD memiliki fungsi untuk mendeteksi ketika terjadi kegagalan dalam sistem kelistrikan. Lalu yang ketiga adalah instalasi sistem kelistrikan yang baik. Peralatan listrik yang sesuai standar masih belum saja cukup. Proses pemasangannya juga harus dilakukan dengan benar. Lalu yang keempat adalah prosedur kerja yang aman. Prosedur standar ini tidak hanya berlaku untuk para karyawan, tetapi juga harus dicontohkan dan diikuti oleh pimpinan perusahaan. Semua upaya yang dilakukan dalam meminimalkan risiko kecelakaan kelistrikan bisa didapatkan melalui pelatihan K3 kelistrikan. Ketika bekerja di bidang elektro, ada 3 hal berbahaya yang perlu menjadi perhatian utama. Yang pertama adalah kesetrum. Sengatan listrik terhadap tubuh tentu dapat memicu efek kejut yang membahayakan bagi manusia, bahkan menyebabkan gagal kerja jantung dan gangguan pernapasan. Lalu yang kedua adalah kebakaran. Banyak kasus kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik. Hal ini dipicu oleh energi listrik yang menimbulkan panas yang dapat merusak isolasi bahkan sampai menimbulkan api yang dapat menjadi kebakaran. Lalu yang ketiga adalah ledakan. Busur listrik dengan kandungan energi sangat tinggi dapat merusak peralatan dan membuat pecahan meter terlepas ke atmosfer yang mengandung gas atau uap atau debu yang mudah meledak. Untuk dapat mencegah kecelakaan kerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa hal. Di antaranya adalah pengawasan risiko kecelakaan pada tempat kerja, praktik SOP yang tepat dan benar di lingkungan kerja, pengontrolan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan risiko kecelakaan, edukasi K3 terhadap seluruh tenaga kerja, dan pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya di lingkungan kerja. Pengimplementasian K3 di bidang elektro bertujuan sebagai berikut: melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya kelistrikan. 2. Menciptakan instalasi listrik yang aman dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Lalu yang terakhir adalah menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mendorong produktivitas. Sekian paparan mengenai implementasi undang-undang terkait K3 dari saya. Sekian dan terima kasih.